Ini saya record ke cloud ya, Santi ya. Nanti Santi kan bisa akses ya. Tapi Baik, di cloud Pak. saya. Ya nanti saya minta ID ini aja, Zoom-nya ya. Baik, Pak. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah pada mudik? Saya dengar katanya udah banyak yang mudik. Iya, Pak. Ada yang udah mudik, Pak. Oke, nggak masalah. Oke. Sebentar ya. Oke, teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang ukuran penyebaran. Teman-teman sudah belajar tentang standar deviasi. Ini. Kemarin sudah sampai ini ya. Mendeteksi outlier ya. Gampang kan? Ketika kita sudah tahu standar deviasinya, ke sini-sininya udah gampang. Ya. Tinggal ikutin ini aja prosedur. Angka baku juga sudah tahu. Terus apa namanya, kaidah empirik itu cuma mencocokkan dengan ini aja, mencocokkan dengan ini aja datanya. Kalau angka empirik tidak begitu susah. Nah, ini semua adalah bagian dari statistika deskriptif untuk melihat suatu data gitu kan, apakah data kita itu normal atau tidak. Nah, kelanjutan dari ini, kelanjutan dari uji normalitas data ini adalah ukuran kemencengan dan kuncingan suatu distribusi. Sebelum akhirnya nanti kita akan masuk ke regresi ya. Ini deskriptif terakhir yang kita, statistika deskriptif terakhir yang kita pelajari untuk mata kuliah pengantar statistika ekonomi dan bisnis. Di sini bab 4, 5, dan 6 secara berurutan telah dipelajari pendeskripsian kelompok data melalui nilai pusat atau tendensi sentral, min, median, dan modus. Kemarin kita udah pelajari ukuran letak, ukuran penyebaran. Nah, di bab 4 itu teman-teman sudah belajar mengenai menghitung min, median, dan modus baik untuk data yang belum dikelompokkan maupun untuk data yang sudah dikelompokkan. Gimana kalau misalnya min, median, dan modus itu kalau dia sama nilainya, min, median, dan modus itu, maka data tersebut disebut dengan ini, simetris ya. Ya, simetris lah kurang lebih. Atau tidak menceng. Jika suatu pengamatan atau lebih memiliki nilai yang lebih besar, maka rata-rata hitung distribusi tersebut lebih besar dari median atau modus. Kalau rata-ratanya lebih besar, kayak seperti ini, minnya lebih besar dari median, lebih besar dari modus, maka disebut dengan menceng positif. Nanti kalau kita masuk ke perhitungan akan lebih mudah dipahami. Ini untuk teorinya dulu ya. Jadi menceng ke kanan dan condong ke kiri, nanti ada gambarnya. Sebaliknya, bila suatu pengamatan atau lebih memiliki nilai yang sangat kecil, maka rata-rata hitung akan memiliki nilai terkecil. Rata-ratanya lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Yang disebut dengan menceng negatif, ya, menceng negatif atau condong, mencengnya ke kiri, condongnya ke kanan, mencengnya mungkin ke kiri, condongnya ke sini gitu, ke kanan. Oke, langsung kita ke ini ya, ke
Ini ukuran kemencengan. Kita bahas satu-satu. Ukuran kemencengan atau skewness ini adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan menceng tidaknya suatu kurva distribusi. Untuk mendeskripsikan data kita itu, apakah data kita itu normal, data kita itu bentuknya itu simetris, atau menceng-menceng seperti itu. Ya. Tadi sudah kita bahas, atau di bab 4, di mana kalau rata-rata sama dengan median modus, menurut Pearson ya, ahli statistik nih teman-teman, kalau misalnya belajar nanti ya di statistika lanjutan ketika sudah mulai menggunakan alat-alat software APUS atau SPSS, nanti ketemu dengan Pearson. Bagaimana sih metode Pearson menghitung kenormalan, menghitung skewness segala macam. Ya, kalau ini kita bahas secara manualnya saja gitu. Untuk sebelum teman-teman pelajari secara digital akan lebih cepat, akan lebih mudah nanti. Tapi harus tahu ini membedah rumus-rumusnya gitu di mata kuliah pengantar ini. Kalau ini sama, tadi sudah simetris. Kalau tidak sama, distribusinya tidak simetris. Bila tidak simetris, menceng kemanakah kurva tersebut? Nah, ini pertanyaannya. Kita lihat kemencengannya ke arah mana gitu. Maka kita hitung skewness-nya. Untuk mengukur kemencengan suatu kurva distribusi frekuensi dapat diketahui dari besarnya koefisien ini, skewness, dan besarnya koefisien momen ketiga. Nah, nanti kita lihat apa itu. Oke. Yang pertama kali kita bahas sekarang ini adalah koefisien skewness. Besarnya koefisien skewness ini SK dapat dihitung dengan beberapa metode. Nah, hasilnya kurang lebih sama lah ya. Ada Pearson, ada Bowley, dan ada kita menghitung persentil 10 ke 90. Nah, pertama Pearson. Ini kalau teman-teman sudah mengikuti kuliah ini dari awal, itu akan lebih mudah ya. Rumusnya Pearson itu hanya dia itu pakai min dikurangin dengan modusnya dibagi dengan deviasi standar atau sumbangan baku sampel yang sudah teman-teman belajar hitung pertemuan sebelumnya. Secara empiris, hubungan antara ini si rata-rata dikurangin modus sama dengan 3 dikalikan dengan ini rumus-rumus bakunya ya. 3 dikalikan min dikurangin medianya dibagi dengan standar deviasi. Ini rumus ini sama. Di mana SK-nya itu koefisien skewness. Kemudian ini X yang ada topinya itu adalah rata-rata atau min. Kemudian ini modus, ini median, S-nya itu standar deviasi. Oke. Kemudian metode Bowley sekarang. Teman-teman di sini harus sudah bisa cara menghitung kuartil, sudah saya lihat kemarin sudah banyak yang bisa. Dibuka-buka lagi ya bab-bab sebelumnya untuk bisa menghitung yang ini. Menurut metode ini, koefisien skewness dapat dihitung dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Rumus dasarnya ini, kuartil ketiga dikurangin kuartil kedua, ini dikurangin kuartil kedua, dikurangin kuartil ke-1. Ya, dibagi kuartil ketiga, dikurangin kuartil pertama. Nah, ini kalau dikurangin, ini kurang ini kan hilang tuh. Jadi 2, min 2 kan, jadi ini. Terus ini, min jadi positif ya. K1-nya jadi positif. Pembaginya sama. Ini menurut Bowley. Nanti kalau kita hitung lebih gampang kalau sudah ada contohnya. Kemudian metode 10 to 90 persentil itu. Nah, kemarin teman-teman harus belajar hitung persentil juga, kan sudah kita pelajari sama-sama. Jadi, koefisien skewness itu adalah, menurut dia itu, adalah persentil ke-90 dikurangin persentil ke-50, dikurang lagi persentil ke-50, dikurangin persentil ke-10, dibagi persentil 90 dikurangin persentil 10. Ya.
Sebentar. Nah. Hitung dulu persentase 90-nya berapa, persentase 50-nya. Ini sama aja sih kalau kita jabarkan lagi nih. Jadi P90 ini min 2 persentil 50 ditambah persentil 10 dibagi persentil 90 dikurangin persentil 10. Ini kalau kita sederhanakan, tapi ini aja kalau dimasukin satu-satu ya bisa. Ini ada lagi menurut Gupta dan Gupta tahun 83, nilai koefisien sekunder dapat positif atau negatif. Ya, positif atau negatif. Bisa positif atau negatif atau 0. Umumnya berkisar antara -1 sampai +1. Positif 1, kadang-kadang melebihi 1 ya. Sementara menurut Wolf, ada lagi pendapatnya Wolf, tahun 82 juga, tahun sebelumnya, dan Lin, tahun 2008, artinya tulisannya si Wolf ini, punyanya Wolf ini, disadur oleh Lin, dia sependapat menyatakan bahwa nilai koefisien skewness ini dapat positif, negatif, atau 0 pada kisarannya yang beda. Kalau si Gupta dan Gupta itu -1 + 1, kalau dia -3 dan +3. Bila nilai skewness ini, koefisien skewness ini sama dengan 0, berarti distribusi frekuensi tersebut simetris, normal. Atau semakin mendekati 0, nilai SK-nya itu semakin simetris ya, mendekati 0. Ini. Bila koefisien skewness-nya positif, berarti ekor kanannya itu sebentar. Ya, bila koefisien skewness-nya positif, berarti ekor kanan distribusi frekuensinya lebih panjang dari ekor kirinya. Ini kalau dia positif, dia mencengnya ke kanan. Ini mencengnya ke sini. Tapi condongnya nih ke sini. Mencengnya ke sini, ya. Nih, mencengnya nih. Nah, jika harga koefisien skewness negatif, ini berarti min, median, dan modus. Min lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, maka kurva distribusi frekuensinya menceng ke kiri atau condong ke kanan. Kita lihat. Ini kayak gini nih. Ini menceng ke kiri, ini kecondongannya ke kanan. Ini namanya gitu. Dan jika harga koefisiennya itu sama dengan 0, di mana di sini berarti bahwa yang kita bilang tadi, ini min sama dengan median sama dengan modus, maka dia simetris, nggak menceng ke kanan atau condong ke kiri. Nah, ini contohnya nih. Ini dalam statistik itu kita selalu mendapatkan permasalahan. Kita harus melengkapi tabel ini namanya tabel data ya. Ini namanya data. Belum masuk ke perhitungan, ini data yang diambil dari data yang hasil survei maupun dari instansi ya. Instansi terkait. Kalau ini namanya data primer. Ini namanya data sekunder. Sekunder ya. Nah, ini datanya. Mau kita apakan data ini gitu. Sekarang diminta untuk menghitung, untuk dideskripsikan skewness-nya. Kita hitung koefisien skewness-nya. Apakah gimana sih bentuk distribusi data tersebut gitu. Contoh 7.1, laba yang diperoleh dalam 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu artinya ini tambah nolnya berapa itu? 7 ya. Kalau dia 4 jadi 40 juta gitu ya. Nah, itu. Biasa kayak gini kalau orang akuntansi nulisnya itu untuk menghemat tempat.
Sorry, yang ini, sorry, bukan yang ini. Ini dalam 10 juta rupiah. Ini dalam unit, dalam apa namanya? Dalam unit aja, dalam jumlah banyaknya pengembang aja. Laba yang diperoleh dalam 10 juta rupiah oleh 100 pengembang perumahan real estate. Artinya jumlah perusahaannya ini. Yang ini perusahaan, ya. Atau pengembang tadi. Perusahaan. Ini rentangnya yang labanya 20 sampai 50 itu 4 dan seterusnya ya. 60 sampai 69 juta itu ada yang paling banyak nih. 25 pengembang. Perintah soalnya apa? Perintahnya itu hitunglah koefisien skewness ini dari distribusi laba yang diperoleh oleh 100 pengembang perumahan tersebut dengan metode Pearson dan metode Bowlby. Setelah itu periksalah menceng kemanakah distribusi frekuensi laba tersebut. Ya. Nah, sebelumnya itu kita hitung dulu ini ya, min-nya. Nah, ini rumus menghitung min itu teman-teman bisa lihat di halaman berapa itu ya? Coba saya lihat dulu. Di halaman 66 ya. Menghitung min dengan cara pendek. Saya nggak akan menjelaskan lagi. Hitung min dengan cara pendek gitu. Nah, jadi untuk menghitung itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu tadi yang sudah kita ketahui ya, ini ya. Ini sudah diketahui. Yang kedua itu kita hitung apa namanya? Nilai tengah kelas. Yang pertama itu ini, menghitung nilai tengah kelas. Antara 20 25 itu 24, 30, berarti ada 34,5 nilai tengahnya ya. Ini ke sini bagi 2. Atau belakangnya aja dibagi 2, tambahin depannya 5, udah ketemu 54,5 dan seterusnya sampai sini. Kemudian kita menghitung deviasi kelas. Teman-teman kemarin sudah ngerjain soal tuh udah bisa menghitung deviasi kelas. Jadi kita tempatkan dulu ini angka nolnya itu kita tempatkan di modusnya. Di nilai frekuensi terbanyak tempatkan 0. Paham? Kemudian setelah kita tempatkan 0 di sini, baru ke atasnya itu min 1, min 2, min 3, letak nolnya. Ke bawahnya positif. Kemudian kita kalikan si ini, frekuensi mutlaknya, dengan ini. Ini dikalikan dengan ini, ketemu ini. Kemudian D-nya itu di apa namanya? D-nya itu dikuadratkan ketemu ini. Ya. Kemudian kita melihat tepi kelas. Kemarin sudah belajar juga tepi kelas ya. Sedikit di bawah yang ini, ketemu ini. Sedikit di bawahnya ini, ketemu ini. Sedikit di bawahnya ini, ketemu ini. Dan seterusnya. Setelah itu nanti baru kita hitung ini. Letak kuartil pertama, kuartil kedua, ketiga. Teman-teman sudah hitung kemarin dengan rumus penentuan kuartil ya. Nah, baru masuk terlebih dahulu kita menghitung rata-ratanya, rata-rata atau min dengan cara pendek untuk data yang dikelompokkan. Ya. Pertama kita hitung yang namanya rata-rata anggapan ya. Ini rata-rata anggapan. Itu kita ambil dari sini. Dari apa namanya? Nilai tengah kelas. Letak si apa namanya? Si modus itu berada. Kemudian ketika kita jumlahkan F1 kali D1-nya itu ke bawah, ketemu ini. Kita tulis di sini, sigma FI kali DI dibagi dengan jumlah kelas, dikalikan interval,
Ya, ketemu ini. Ketemu 64,4. Oke. Setelah itu kita masukin ke dalam perhitungan tadi, teman-teman yang ini, kita masukin dalam perhitungan. F1 kali D1 kuadrat itu 325 ini. Setelah ini kali ini dikuadratkan kali ini ketemu ini. Ya. Jadi di situ ada 325 dibagikan dengan N. Kemudian sigma F1 D1 per N dikuadratkan. Sigma F1 D1 itu ini. Sorry ya, sebentar. Ini sigma, ini sigma FI kali DI, ya, itu sama dengan min 1 per 100 kuadrat. Ya, setelah teman-teman di sini boleh pakai kalkulator di sini, hitung aja pakai kalkulator. Ketemu nanti 10 kali akar 3,25 dikurangin akar 1 0,001 lah. Ketemu nanti nilai S-nya itu 18. Ini nilai deviasi standar ya. Standar. 18. Kemudian per rumus 5.3 yang tadi, rumus tadi, kita menghitung kuartil ya. Itu ada di bab 5 ini. Teman-teman bisa lihat di bab 5. Yang ini rumusnya, cara menghitung kuartil. Jadi ada kuartil pertama itu kita tentukan letaknya di mana. Nilai kuartilnya tadi di 40 di sini. Letak kuartil pertama. Letak kuartil pertama itu letak kuartil kedua dan kuartil ketiga. Ketika kita lihat nilainya adalah 4,5 ditambah ini ditambah ini segala macam di rumus 5.3. Nanti silakan teman-teman hitung, dilihat lagi, dibuka lagi rumusnya. Kemudian K2 itu, kalau K2 itu udah pasti di tengah dia. Ini sudah pasti, ini kan 50% dari sampel ya. Maka dia disebut juga dengan median. Hasil perhitungan K2 ini sama dengan median tadi. Ini sama dengan median. Karena apa? Karena dia berada di tengah-tengah. Ya, K2. Kan gini tuh. Ini K1, K1-nya 25%, kurang. Ini 50%, ini 50%, yang ini 75% kalau K3. Ya. Nah, berarti kalau dia K2 itu 50%, dia di tengah-tengah. Ini K3-nya itu, ini. Ketemu 78,8. Kemudian, baru kita hitung ke koefisien skewness-nya dengan rumus Pearson tadi. Dengan rumus Pearson. Ya. 3 kali rata-rata dikurangin median dibagi standar deviasi. Ini. Kita udah ketemu tadi standar deviasinya 18, kemudian rata-ratanya itu 64 tadi. Rata-ratanya ini 64,4. 64,4. Kemudian dikurangi dengan medianya 65,1 hasil dari perhitungan ini. Perhitungan K2 ini 65,1. Ketemu nanti terus dibagi dengan standar deviasi 18, ketemu min 0,12 atau dibulatkan ya. Ketemu 0,12. Nanti apa namanya deskripsi hasilnya nanti di setelah ini. Kemudian menurut Bowley itu kita udah hitung ini. Jadi perhitungan yang kuartil ini akan berguna untuk dua, untuk si Pearson dan untuk Bowley juga. Nah, kalau menurut Bowley itu ini rumusnya kuartal 3 ditambah kuartal 1 dikurangi 2 kali kuartal 2 dibagi kuartal 3 dikurangi kuartal 1. Tinggal masukin nilai-nilai ini nih. Kuartal 3-nya ini
kuartal 2 yang ini ditambah kuartal 1-nya ini dikali 2 kali median tadi atau kuartal 2 dibagi kuartal 3 nilainya 78,8 dikurangin kuartal 1 nilainya 52,6. Setelah kita hitung ketemu ini ya. Kalau nilai negatif untuk yang ini berarti dia menceng ke kiri dan condong ke kanan. Ya, nanti kita lihat di sini. Nah, berarti ini tadi karena dia nilainya negatif dan masih di dalam masih cenderung simetris ya karena nilainya itu antara 1 dan min 1 dan 1 ya. Berarti dia agak sedikit negatif menceng ke kiri dia. Dan condong ke kanan, berarti ke kanan sedikit. Ini tapi nggak terlalu menceng. Gitu ya. Kayak gini lah kurang lebih. Oke. Metode Bowley udah. Kemudian kita menghitung sekarang itu koefisien momen ketiga. Umumnya disebut dengan momen ketiga saja. Adalah rata-rata penyimpangan. Ini selanjutnya ya teman-teman. Tadi sudah sampai di sini, sampai sekian di sini ada yang bertanya? Kalau enggak saya lanjut aja. Poin 7.2.2 koefisien momen ketiga. Koefisien momen ketiga ini yang umumnya disebut dengan momen ketiga saja adalah rata-rata penyimpangan. Ini adalah rata-rata penyimpangan data dari rata-ratanya. Kita selalu berbicara seperti itu. Kita akan membandingkan rata-rata penyimpangan dari si ini, rata-rata. Apakah kemarin simpangan baku juga seperti itu. Di pangkat 3 dibagi dengan simpangan baku pangkat 3. Ya, jadi sama ya. Jadi ini rumusnya, pengertiannya itu adalah dia membahas tentang rumus saja ini. Rata-rata seperti itu kalau pengertian di statistik. Makanya saya nggak pernah bertanya yang di luar hitung-hitungan gitu. Apa sih yang disebut dengan koefisien momen ketiga? Ya pasti itu mencerminkan rumusnya. Dia dari rumusnya itu adalah rata-rata penyimpangan dikurangin rata-ratanya di pangkat 3 dibagi dengan simpangan baku pangkat 3. X itu nilai data ke I ini ya. Dikurangin dengan min-nya. Min ini selalu bertindak sebagai pembanding dia. Di pangkat 3 dibagi dengan jumlah data. Ini N, jumlah data dikalikan dengan simpangan baku S atau standar deviasi di pangkatin 3 gitu. Ini untuk data yang belum dikelompokkan. Untuk yang sudah dikelompokkan, oh ya nanti kalau ujian akhir nanti teman-teman boleh menulis rumus. Menulis rumus. Tapi jangan tulis contoh soal ya. Boleh menulis rumus. Kalau menulis contoh soal nanti saya diskualifikasi. Banyak seperti itu soalnya dikasih kesempatan 1 lembar menulis rumus yang ditulis contoh soal. Ini untuk data yang sudah dikelompokkan, teman-teman nanti pelajari lagi. Tetap kita menghitung ininya. Tadi frekuensi absolutnya yang sudah diketahui dikalikan dengan deviasi dalam satu interval tadi yang 0, min 1, min 2 tadi. Setelah 0-nya kita dapat dari nilai frekuensi tertinggi, biasanya diletakkan 0-nya. Kemudian ini juga masukin ke sini, tapi dia tidak dipangkatin. Seperti itu. Kemudian ini, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa sambil latihan ya. Sambil latihan langsung ke soal untuk masukin rumus ini. Jadi statistik itu sebenarnya rumusnya ini aja. Rumusnya itu aja. Tinggal dia otak-atik aja gitu. Dimana di sini pengertiannya makin besar nilai ini
nilai koefisien momen ketiga ini, maka makin menceng atau miring kurva distribusi frekuensi tersebut. Ya, makin besar nilainya, maka dia akan makin menceng. Terserah mau menceng kemana, pokoknya menceng gitu. Kalau positif, berarti dia menceng tersebut menceng ke kanan, gitu kan? Condong ke kiri. Dan kalau dia negatif, berarti kurva distribusinya menceng ke kiri dan condong ke kanan. Oke, kita masuk ke perhitungan aja biar lebih mudah dipahami. Untuk data tadi, data yang sudah kita hitung tadi, tabel 7.1, hitunglah momen ketiga. Menceng kemanakah kurva distribusi laba tersebut. Tadi sudah kita hitung. Ini teman-teman sudah tahu ya cara menghitung ini. Ini sudah ya. Ini ditambah di pangkat 3 nih. Ya mungkin ada keliru-keliru dikit sih, tapi nanti teman-teman bisa hitung lagi di buku ini. Jadi udah ketemu jumlah datanya, tadi ketemu ini, kita udah hitung ini, kita juga udah hitung ini tadi. Ini dikuadratkan, dikalikan ini. Nah, cuma saya belum lihat referensi yang lain. Ya pakai ini min atau plus. Ini. Nah, teman-teman siapa itu? Kikana Yusuf. Itu di mute ya, Kikana Yusuf. Oke. Thank you. Nah, kita masukin ke dalam rumus ini. Untuk mencari ini, kita udah hitung dari sini. Ini, dari sini. Ini, dari sini. Ini, dipangkatin 3, bagi 100. Ya, kemudian ini interval kelasnya itu kan 10 nih. Ini 10 kurang lebih ya. Kemudian tadi standar deviasinya ini 18, kita udah hitung sebelumnya, dipangkatin 3. Masukin dalam perhitungan kalkulator semacam, ketemulah ini. Dia hasilnya negatif. Oleh karena tanda ini, koefisien momen ketiganya itu negatif, maka distribusi laba tersebut menceng ke kiri dan condong ke kanan. Menceng ke kiri, condong ke kanan gitu. Oke. Selanjutnya, sampai di sini, sampai skewness ini ada yang bertanya, teman-teman? Bisa ngikutin ya? Bisa ngikutin ya, teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Oke. Sekarang kita belajar keruncingan. Nah, keruncingan itu nanti itu yang ininya. Ada yang gini, ada yang landai, ada yang gini. Nah, itu namanya mendeskripsikan keruncingannya. Jadi ukuran keruncingan atau kurtosis, tadi skewness, sekarang kurtosis adalah sekumpulan data atau suatu distribusi, suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan runcing, ya ini runcing tidaknya kurva distribusi ini ya. Atasnya ini runcing apa enggak gitu. Ukuran yang bisa digunakan adalah koefisien momen keempat. Ini momen ketiga tadi skewness. Ini momen keempat yang sering disebut dengan kurtosis. Bentuk runcingan kurva suatu distribusi dapat digolongkan menjadi 3. Ini ingat-ingat nih. Ada distribusi leptokurtik, ada mesokurtik, dan latikurtik. Nanti dibaca lagi aja.
Ini rumusnya. Untuk yang belum dikelompokkan seperti ini. Tetap data itu, momen ketiga itu ya dipangkatin 3, tadi itu aja bedanya. Momen keempat dipangkatin 4. Sama aja kayak menghitung momen ketiga. Ya. Rata-rata nilai data KI dikurangin dengan rata-ratanya dipangkatin 4. Di sigma dulu kan, baru dipangkatin. Atau dipangkatin 4 dulu, sigma sama aja. Kemudian dikalikan dengan ukuran sampel, tadi ada 100, dikalikan standar deviasi, dipangkatin 4, ini momen keempat. Sama lah, sama yang tadi rumusnya. Ini untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, kalau sudah dikelompokkan, ini frekuensi absolut kelas KI, dikalikan dengan deviasi dalam satuan interval kelas. Ini ingat ya teman-teman, cara menentukan ini tadi sudah saya sampaikan ya. Dipangkatin 4. Dikurangin 4 kali ini, bla 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 bla. Teman-teman baca sendiri. Ya. Dikalikan interval kelas, dipangkatin 4, dan standar deviasi dipangkatin 4. Nanti ketemu nilainya. Untuk dapat mengetahui bentuk kurva suatu distribusi frekuensi, apakah bentuknya termasuk bentuk leptokortik, kortik, mesokortik, dan platikortik. Ini ada lagi ahli statistik. Sebentar. Gupta tahun 83 serta Acel dan Sonderpandian tahun 2002 menyatakan bahwa nilai koefisien kortosis terletak antara ini -3 dan +3 gitu kan. Ini nggak boleh, ini antara ini dan ini. Nah, kalau dia nilai koefisien kortosis lebih besar dari 3, ya, maka kurva distribusi tersebut runcing. Dia runcing deh, nanti bentuknya runcing. Ini runcing ininya. Dan disebut dengan, ini dia nih, leptokortik. Kalau ketemu nilainya nanti ketemu lebih dari 3, maka dia leptokortik. Kalau kurang dari 3, platikortik. Ini kurang dari 3 platikortik. Ini gambarnya ini. Ini platikortik. Tumpul dia, cenderung tumpul. Nah, bila koefisien kortosis sama dengan 3, ini, maka kurva tersebut berbentuk bel atau normal. Ini. Atau kalau normal itu ya mesokortik. Simetris ya. Bentuknya tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu tajam ya. Nah, ini data tadi lagi. Data apa namanya? Data 7.1 tadi teman-teman sudah lihat. Ini dari data awalnya, kemudian ini sudah dihitung, ini sudah kita hitung juga, ini kita sudah hitung. Kalau sebelumnya untuk kortosis tadi di sini. Nah, untuk sekarang kita momen ketiganya ini, momen keempatnya itu D-nya itu dipangkatin 4. Ya, baru dikalikan dengan ini. Ya. Ditambahin semua ketemu ini nanti. Oke. Dari tabel 7.3 dapat diketahui bahwa N sama 100. Ini sudah ya, kita udah dapat ini, kita udah dapat ini, kita udah dapat ini, dapat ini. Ini kita cari ya tadi kan, ini. Yang barunya di sini. Ini yang baru. Oke. Kita masukin dalam rumus. Ketemu dia. Bla 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 bla. Segala macam. Kita hitung ya. Ketemu 2,41. Jadi koefisien kortosis tersebut distribusi laba yang diperoleh oleh pengembang perumahan sebesar 2,47. Oleh karena ini kurang dari ini, maka keruncingan kurva tersebut
tergolong platikortik. Kurang dari 3 ya, dia cenderung tumpul. Ini, cenderung tumpul. Kalau dia tajam namanya leptokortik. Kalau dia normal namanya mesokortik. Udah? Untuk hari ini teorinya sudah selesai. Saya buka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Nanti saya minta untuk dikerjakan soal latihan ya teman-teman. Soal latihan. Ini nggak banyak soal latihannya ini. Mengikuti prosedur yang tadi. Nanti kalau misalnya minggu depan, kalau misalnya saya mau sedang mencari ini. Yang ini nih. Apakah salah perhitungan buku ini atau enggak. Tapi untuk sementara ikut aja ini ya. Ikut aja prosedur dalam buku. Oke, teman-teman semuanya. Hari ini yang hadir 62 orang. Seharusnya berapa orang biasanya? Dari distrik 38, Pak. 38. Izin 1 jadi 37.